Di tengah Indonesia yang menjadi negara mitra BRICS, tentunya salah satu upaya untuk menjadi negara mitra maupun anggota BRICS ini kan untuk mengurangi ketergantungan penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat atau dedolarisasi. Nah, sejauh mana hal ini juga bisa berdampak pada kestabilan mata uang rupiah? Ya, selamat pagi Mas Asia. Jadi kami melihatnya dari segi pasar, memang ada udah beberapa kali attempt ya, misalnya dengan pembentukan EU untuk ada single currency di sana, terus sempat kita bilang dengan ASEAN kita mau bikin single currency, how to mengurangi denominasi US dalam pasar keuangan global. Tetapi selama ini effortnya tetap masih pelan-pelan. Kalau kita lihat secara historical, memang reserve currency itu biasa sekitar 80 sampai 120 tahun, sebelum US dollar kita punya GBP, pound sterling sebelumnya, ada sempat yang golden dari VOC. Ya, itu kita ngelihat memang ada attempt ke sono, tapi kami ngelihatnya dolar masih majority ya sekarang. Jadi plan-nya atau impact-nya itu masih jangka panjang. Jadi ini masih langkah awal. Jadi misalnya BRICS itu mungkin akan bikin sistem pembayaran sendiri di luar SWIFT, karena SWIFT itu masih di under US watch ya. Nah, tapi apakah impact jangka pendeknya sih saya masih belum melihat. Tapi kita bisa lihat bahwa eh, apa Bank Indonesia sendiri melakukan beberapa inisiatif ya, seperti local currency trading atau settlement dengan beberapa central bank di Asia, termasuk Cina, Malaysia dan Japan and Bangkok, Thailand. Jadi memang usaha-usaha itu dilakukan nggak cuma Indonesia, every country is doing that, tapi secara impact masih minimal, masih tetap US dollar itu masih Oke. consist of majority ya. Mhm. Ya. Oke, Pak Aryawan, tadi Pak Roni katakan bahwa memang saat ini baru langkah awal untuk bisa mengurangi ketergantungan dolar Amerika Serikat karena memang majority dari penggunaan perdagangan internasional masih menggunakan dolar Amerika Serikat. Nah, seperti apa sih Anda melihat pengaruhnya terkait dengan Indonesia jadi mitra negara BRICS ini juga bisa mengurangi ketergantungan dolar Amerika Serikat dalam jangka waktu dekat hingga menengah? Iya, tadi seperti yang Pak Roni sampaikan bahwa kalau kita lihat kan lebih kurang ya, more or less Indonesia saat ini dolar AS mendominasi sekitar hampir 88% dari total transaksi mata uang global yang ada di dunia. Dan ini memang dengan adanya menciptakan sistem pembayaran alternatif tentu akan bisa mendorong diversifikasi mata uang yang digunakan di pasar global sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Nah, yang kedua adalah tentu dari perspektif kita melihat ekonomi regional, bahwa sistem pembayaran internasional ini kan memang memungkinkan harapannya negara-negara anggota BRICS untuk melakukan transaksi antar negara tanpa harus melalui dolar AS. Nah, ini memang bisa di lain sisi menciptakan suasana tentu dengan blok timur dengan barat, dan juga kalau untuk dari sisi stabilitas ekonomi regional, tentu negara-negara tersebut tidak lagi berpengaruh terhadap kebijakan moneter di Amerika Serikat. Nah, ini yang kalau kita lihat ada kenaikan suku bunga Federal Reserve yang bisa menyebabkan fluktuasi besar pada nilai tukar mata uang. Jadi ada saya lihat plus minusnya, yaitu mengurangi resiko geopolitik dengan adanya resiko geopolitik yang meningkat, seperti sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan sebagainya, tentu akan membalancing power. Jadi memang BRICS ini menjadi satu union atau kekuatan yang bisa membalancing apa yang dilakukan secara geopolitik oleh Amerika Serikat. Begitu, Oke, Bu Sasya. tapi sebetulnya tone-nya dengan Indonesia menjadi negara mitra BRICS, Pak Riawan, bagaimana sih? Apakah memang ini juga menekankan bahwa memang anti ataupun pro Barat atau seperti apa? Karena kita tahu bahwa memang Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Iya, jadi memang Indonesia posisinya tetap, karena politik luar negeri kita kan adalah bebas aktif. Kita sudah mengirim kemarin utusan khusus Prabowo, yaitu Presiden Prabowo, untuk di sana, yaitu Menlu-nya, Menteri Luar Negeri kita.
Dan ini merupakan tanda bahwa kita juga tetap tidak melepas begitu saja apa yang terjadi di BRICS tersebut. Artinya BRICS ini kan kekuatan yang cukup besar. Kenapa? Karena ada Brasil, ada Rusia, ada India, ada China, ada South Africa, belum tambah 13 mitra yang lainnya. Artinya ini bisa menguasai sekitar 30-40% pasar di dunia dengan adanya negara-negara yang bersatu di BRICS. Nah, tentu hegemoni atau geopolitik terhadap Amerika Serikat ini yang memang menjadi keywords. Karena tadi dengan kebijakan dengan adanya single currency, menggunakan mata uang yang upaya regulasi yang ingin yang baru. Nah, ini memang menjadi satu tanda bagaimana kebijakan moneter ini bisa sedikit banyak mengurangi tendensi yang ada di Amerika Serikat. Artinya geopolitik yang ada di Amerika Serikat. Dan Indonesia tentu dengan memperdalam keanggotaannya atau dengan kemitraannya di BRICS ini, memang saya bilang harus punya momentum untuk kita bisa masuk pasarnya ke negara lain. Jangan sampai kita menjadi bulan-bulanan market dari negara-negara anggota BRICS yang lain. Tapi kita harus bisa masuk pasarnya dan memanfaatkan benefit yang besar sehingga produk barang dan jasa kita, local product kita bisa bersaing dengan negara lain. Nah, itu yang harapannya kita bisa dengan inisiatif dedolarisasi dan yang lain-lainnya kita bisa meningkatkan market kita ke luar. Begitu. Oke, sebetulnya terkait dengan wacana dedolarisasi ini kan sebenarnya sudah lama tercetus. Namun meskipun memang Indonesia misalkan yang juga sudah memiliki local currency settlement, tapi nyatanya saat ini penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat masih saja dominasi di dunia. Betul, Mbak Susi. Jadi kami melihatnya begini ya. Jadi seperti tadi ya di Pak Irawan. Jadi kalau seandainya kita ekspor misalnya ke negara misalnya ke China gitu atau ke negara Eropa, kita akan terima dolar. Tetapi dengan adanya LCT atau LCS ya, dulu LCS namanya sekarang LCT, kita bisa eksporter bisa memilih, oh saya mau settle-nya di dalam yuan gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah mana yang lebih acceptable gitu untuk pelaku industri untuk menerima dolar atau yuan gitu. Jadi dengan mindset-nya pelaku bisnis tetap US dollar itu masih ada lebih preferable in terms of currency. Makanya upaya untuk dedolarisasi itu nggak akan bisa disruptif, akan lebih pelan-pelan. Bikin orang comfortable dengan second currency dulu, misal yuan atau ntar ini market itu berkata mengenai mungkin ada possibility digital currency gitu yang akan bisa diterima globally gitu. Tapi this shift will come very slowly. Mindset-nya itu harus berubah karena sebagai pelaku bisnis, mana saya pilih saya mau terima dolar atau non dolar, misalnya yuan atau India Rusia ruble. Orang mungkin akan berpikir 2 kali gitu untuk menerima mata uang asing yang lainnya gitu. I think Apa Pak itu Roni yang jadi penyebabnya? masalah. Apakah memang karena tidak memegang dolar yang saat ini masih menjadi dominasi mata uang perdagangan internasional, jadinya tidak aman kalau misalnya tidak menggunakan mata uang dolar? Jadi waktu itu ada satu riset yang dilakukan kenapa dolar Indonesia itu cukup tinggi karena pelaku industri atau international society itu percaya dengan adanya rule of law in US dollar, bahwa hukumnya itu lebih jelas dan maksudnya we all know what happen kalau misalnya kayak China atau Rusia dengan sistem pemerintahan komunis gitu. Itu mungkin Pak Arianto bisa cerita lebih lanjut bahwa komunis itu kepemimpinan yang terpimpin ya, maksudnya punya powerful yang cukup tinggi, bisa aset-aset bisa dinasionalisasi dengan sepihak gitu, tanpa rule of law-nya itu nggak jelas. Nah, itu yang jadi bikin ketidakpastian sebenarnya. Jadi dan sedangkan di sisi lain US itu memberi kepastian secara maksudnya secara kepemilikan right, hak cipta dan segalanya untuk swasta untuk melakukan bisnis. Jadi mungkin kalau rule of law-nya berubah dan ada satu pemerintahan yang committed seperti United States. Bahkan United States sendiri sekarang mulai erot ya, value-nya mulai turun, mulai ada agak sosialis ke arah sosialis. Tapi secara sekarang kapitalis masih in the mindset itu US masih kapitalis. Jadi masih friendly untuk pelaku bisnis gitu. Oke, baik. Pak Aryawan,